1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ardik Wijayanto selaku dosen pengampu mata kuliah kontrol cerdas. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Wardatun Nafisa NRP 3. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan makalah Fuzi yang terdapat pada research date dengan judul Humanoid Robot Design and Fuzzy Logic Control Technique for ITS Intelligent Behaviors. Dengan rekan saya yaitu Kavin Paramasastra NRP 1 dan Teguh Zikri Fatahila NRP 10. Next. Ini merupakan gambar sketsa dari desain humanoid dengan 17 degree of freedom atau derajat kebebasan. Next. Fuzzy Logic dapat digunakan sebagai algoritma kendali kecerdasan buatan robot. Nah, pada implementasinya, ini terdapat di dalam perangkat lunak microcontroller yang dapat dimodifikasi dan disesuaikan. Karena implementasinya dalam perangkat lunak, maka prosedur ini diproses dalam microcontroller, di mana nilai inputnya akan diambil dari sensor kemiringan dan nilai outputnya akan memberikan posisi yang benar pada motor servo. Next. Pada logika fuzzy, ini adalah merupakan metodologi sistem kendali pemecahan masalah yang meniru bagaimana manusia memperoleh kesimpulan berdasarkan informasi input yang tidak jelas, ambigu, tidak tepat, berisik, ataupun hilang. Nah, untuk ide umumnya tentang logika fuzzy ini sendiri, yaitu nanti akan mengambil input dari sensor yang merupakan nilai krits dan mengubahnya menjadi nilai keanggotaan mulai dari 0 sampai dengan 1. Kemudian, melalui proses penalaran fuzzy menggunakan nilai keanggotaan ini yang diperoleh dengan sekumpulan aturan yang dibuat. Dari proses yang sebelumnya, sistem mendapatkan himpunan fuzzy yang akan diubah kembali menjadi nilai krits yang dapat mengontrol motor servo. Sistem logika fuzzy mampu memproses data yang tidak tepat dan menghasilkan output yang dapat diterima. Selain itu, tidak diperlukan komputasi matematis yang sangat rumit untuk dapat mengontrol robot. Desain fisik robot tidak terlalu tepat dan rumit karena sistem logika fuzzy dapat mengimbangi kekurangan ini. Karena logika fuzzy diimplementasikan menggunakan perangkat lunak, penyesuaian dalam sistem ini menjadi lebih mudah, lebih murah, dan diperlukan ruang tambahan yang hanya akan menambah beban robot. Next. Dua Fuzzy Logic System atau FLS dikembangkan dalam penelitian ini untuk keseimbangan dan stabilitas dari robot itu sendiri. Satu FLS-nya digunakan untuk mengontrol kemiringan kiri dan kanan, dan FLS lain digunakan untuk mengontrol kemiringan maju dan mundur. Nah, untuk idenya sendiri, itu nanti akan mengoperasikan dua sistem logika fuzzy secara independen. Pendekatan ini akan lebih menguntungkan dalam hal implementasi perangkat lunak dan kompleksitas dari keseluruhan sistem logika fuzzy. Next. Pada implementasi di makalah ini dijelaskan yaitu menggunakan metode Mamdani, di mana nanti ini akan mengimplementasikan sistem logika fuzzy karena komposisi operasi min-max yang sederhana namun hebat. Nah, untuk contohnya ini akan ditunjukkan pada gambar 4 sampai dengan 9. Idenya itu nanti adalah semua motor servo yang akan menaikkan atau menurunkan sudutnya sampai dengan sistemnya menjadi lebih stabil. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Teguh Zikri Fatahila. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Baik, saya Teguh Zikri Fatahila akan melanjutkan presentasi. Di sini
ada beberapa terminologi yang akan digunakan pada membership function yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya, yaitu B untuk backward, F untuk forward, R untuk right, L untuk left, C untuk center, SB untuk slightly backward, SF untuk slightly forward, SR untuk slightly right, SL untuk slightly left, NL untuk negative large, NS untuk negative small, 0 untuk negligible, PS untuk positive small, dan PL untuk positive large. Next. Ini adalah gambar membership function input untuk arah belakang dan depannya robot, keseimbangan backward dan forwardnya robot menggunakan tilt sensor. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai B itu 425 sampai 475, nilai SB sekitar 460 sampai 490, nilai C senternya itu sekitar 475 sampai 515, nilai SF itu nilainya sekitar 500 sampai 530, kemudian F 515 sampai 565. Next. Kemudian ini adalah membership function untuk backward forward displacement, artinya delta dari tilt sensor tersebut. Nilai NL negatif large itu min 70 sampai min 20, NS negatif small sekitar min 35 sampai min 5, kemudian negligible 0 nilainya itu sekitar min 10 sampai 10, kemudian NS ini harusnya sepertinya PS positive small, nilainya 5 sampai 35, kemudian positive large nilainya 20 sampai 70. Next. Kemudian ini adalah membership function output untuk backward forward. Nilai F forward itu 0 sampai 40, SF slightly forward 30 sampai 70, C center nilainya 55 sampai 95, slightly backward 80 sampai 120, dan backward 120 sampai 150. Next. Dan ini untuk sistem keseimbangan kiri dan kanan, ini adalah membership function input tilt sensornya. Nilai R kanan right itu 465 sampai 515, nilai SR 505 sampai 535, kemudian C 515 sampai 565, kemudian SL nilainya 545 sampai 575, dan L nilainya 565 sampai 615. Next. Dan ini nilai delta untuk tilt sensor arah kanan dan kiri. Nilai negatif large min 75 sampai min 25, negatif small min 35 sampai min 5, negligible min 10 sampai 10, positif small 5 sampai 35, positif large 25 sampai 75. Next. Dan ini adalah membership function outputnya untuk arah kanan dan kiri. Left kiri itu 0 sampai 40, slightly left 30 sampai 70, center 55 sampai 95, slightly right 80 sampai 120, dan right 110 sampai 150. Next. Dan ini adalah tabel yang digunakan pada sistem keseimbangan kita, karena kita menggunakan membership function 5 membership, untuk deltanya juga 5 membership, harusnya rule base yang digunakan maksimal bisa sampai 25. Tapi dapat kita lihat pada tabel ada 8 tabel yang dikosongkan. Jadi karena itu rule base yang kita gunakan 25 dikurangi dengan 8
itu ada 17 rules yang kita gunakan. Bisa dilihat bahwa bagian yang dikosongkan itu contohnya itu saat tilt sensornya backward dan displacement-nya negative large. Hal ini tidak mungkin karena pada saat robot jatuh ke arah belakang harusnya nilai deltanya positif. Kalau seandainya nilai deltanya negatif, itu artinya robotnya sudah mendapat perbaikan menuju keseimbangan. Oke, next. Mungkin bisa di next. Dan ini adalah untuk tabel kontrol untuk arah kanan dan kiri juga sama. Ada 8 tabel yang dikosongkan. Jadi kurang lebih ada 17 rules yang digunakan. Dan kontrol masing-masing kontrol ini bergerak secara terpisah atau independen. Next. Dan tabel 3 dan 4 ini menunjukkan bahwa servo mana aja yang terkena dampaknya pada saat outputnya dijalankan. Pada tabel 3 itu untuk sistem keseimbangan kanan dan kiri. Pada saat dia selain center, servo 1 sampai 8 itu bergerak semua. Begitu juga pada tabel 4 untuk sistem keseimbangan belakang dan depannya robot. Servo yang terkena dampaknya adalah 3, 4, 7, dan 8. Kecuali pada saat center, maka tidak ada servo yang affected. Kurang lebih seperti itu. Untuk eksperimen resultnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kavin Paramasastra. Untuk Kavin, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk eksperimen results, dalam percobaan ini, platform plat baja yang digunakan untuk mengukur kemampuan balancing robot. Salah satu ujung platform secara bertahap dinamika sehingga robot berdiri pada bidang miring dan sudut maksimum robot dapat bertahan pada posisi berdiri dicatat. Gambar 10-13 menunjukkan contoh hasil percobaan nyata dan fisik yang dilakukan. Tampak pada gambar di bawah, robot menggunakan kaki kirinya untuk menjaga keseimbangannya, yang mengimbangkan sudut yang diambil pada bidang miring. Untuk gambarnya di bawah, ada 4 pengujian eksperimen yang dilakukan berdasarkan posisi sebenarnya dari robot terhadap bidang miring. Tes pertama adalah robot menghadap ke kanan, plat baja layang seperti yang ditunjukkan pada gambar 7. Tes kedua adalah robot menghadap ke kiri, plat baja miring seperti yang ditunjukkan pada gambar nomor 8 nanti. Tes ketiga adalah robot menghadap ke depan, plat baja miring sebagai ditunjukkan pada gambar 9 nanti. Dan yang keempat adalah robot menghadap ke belakang dari plat baja miring seperti pada gambar 10. Terlihat dari gambar tersebut bahwa robot menggunakan kaki dan badannya untuk menjaga kestabilannya. Gambar 14A dan 14B menunjukkan hasil percobaan tersebut dengan perbandingan kinerja pengontrol logik fuzzy terhadap pengontrol konvensional. Jelas dari hasil ini, kita bisa melihat keunggulan dari controller logic fuzzy untuk dikembangkan. Ini gambar 10 tadi, percobaan penyeimbangan plat baja miring, robot posisi benar. Perhatikan bahwa tangan orang tersebut tidak menyentuh robot, ini hanya persiapan untuk menangkap robot saat jatuh. Jadi percobaan itu menyeimbangkan plat baja miringnya robot bisa stabil atau tidak. Untuk gambar 11, percobaan penyeimbangkan plat baja miring robot, posisi kiri, perhatikan bahwa tangan orang tersebut tidak menyentuh robot. Ini hanya mempersiapkan untuk menangkap robot saat jatuh. Jadi tangannya ini tidak menyentuh robot. Untuk gambar 12, percobaan penyeimbangan plat baja miring robot. Posisi belakang, perhatikan bahwa tangan orang tersebut tidak menyentuh robot. Ini hanya persiapan untuk menangkap robot saat jatuh. Jadi robotnya bisa seimbang ketika miring ke belakang. Ini untuk
Gambar 13, robot percobaan balancing plat baja miring. Posisi depan. Jadi robotnya berada posisi depan dengan plat miring. Ini unit robot state plate balancing performance with fuzzy logic. Jadi ini graphic tilt sensor saat menggunakan fuzzy. Dan ini tidak menggunakan fuzzy. Bedanya di sini adalah pengaruh di degrees-nya aja. Yang pakai fuzzy lebih besar, sedangkan yang tidak pakai dia lebih kecil. Seperti ini. Ya mungkin sekian saja. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.